Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid Al-Muslim yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dijelaskan oleh para ulama prinsip dalam beragama. Yang pertama adalah hendaknya kita senantiasa mengikuti apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ini tujuan utama dari seorang manusia mengarungi kehidupan ini, harus setiap dari kita bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mati dan hidup, menciptakan al-maut dan al-hayah, menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang amalannya paling baik. Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika ditanya apa yang dimaksud dengan ahsanu amala, maka beliau menjawab akhlasu wa aswabu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Al-khalisu ma kana lillah was-sawabu ma kana 'ala sunnah. Amalan yang ikhlas itu adalah amalan yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang benar itu adalah amalan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa ketika kita beragama tidak boleh kita menjadikan sumber-sumber agama selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menggunakan akal, tidak boleh kita menggunakan hawa nafsu, tidak boleh kita menggunakan fanatisme, tidak boleh kita menggunakan selera. Hanya Al-Quran dan As-Sunnah itulah patokan utama sumber kita dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diwahyukan, apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah ikuti orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah jadikan mereka sebagai penolong, baik itu manusia, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu benda mati. Semuanya tidak bisa memberikan maslahat dan madarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya tuntunan di dalam Al-Quran telah lengkap, tuntunan di dalam As-Sunnah telah lengkap, bahkan mencakup seluruh perkara dunia. Bukankah di dalam agama kita setiap dari perkara dunia hukumnya asalnya adalah mubah?
kecuali yang memberikan madarat, maka diharamkan. Kecuali yang telah diharamkan secara dalil oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu haram. Kecuali yang dinilai sebagai makruh, maka itu makruh. Kecuali yang dinilai wajib, karena itu mengandung maslahat yang besar, atau bahkan suatu maslahat yang tidak boleh dihindarkan, tidak boleh tidak diambil, maka itu hukumnya bisa jadi wajib. Dan bukankah ada perkara dunia yang hukumnya menjadi sunnah ketika itu ada maslahat, akan tetapi tidak mencapai kondisi darurat. Maka setiap perkara yang ada di kehidupan kita, baik itu perkara agama ataupun perkara dunia kita sehari-hari, tuntunannya ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Islam tidak hanya mengajarkan tentang perkara agama, adapun perkara dunia maka diserahkan kepada masing-masing, tidak. Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mencakup seluruh aspek dari kehidupan kita. Ada yang diatur secara terperinci, ada yang diatur secara menggunakan kaidah atau prinsip umum. Naam, akan tapi semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kalau kita renungkan ayat tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih pendapat pada sesuatu, fi syai'in di sini syai' merupakan ism nakirah dalam konteks kalimat syarat. Bagi yang telah belajar bahasa Arab, maka kita mengetahui bahwa ini maknanya adalah bersifat umum. Umum mencakup segala sesuatu. Jika ada perbedaan pendapat dalam setiap segala sesuatu, baik itu perbedaan pendapat yang kita temukan secara langsung, atau kita baca di internet, atau kita baca di sosial media, atau kita baca di koran-koran, setiap ada perbedaan pendapat, maka harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak boleh ketika kemudian seseorang dia membaca atau mempelajari atau mengetahui suatu masalah, apalagi di zaman ini adalah zaman di mana banyak internet, masya Allah, banyak teknologi komunikasi, kita bisa banyak mendapatkan informasi di zaman ini. Maka setiap informasi tersebut sudah ada tuntunan Islam terkait hal tersebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu mengapa di antara yang disebutkan oleh para ulama, wajib bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu syar'i. Wajib kepada kita untuk istiqomah dalam hadir di majelis kajian, membaca kitab atau membaca buku-buku agama, belajar kepada para ulama atau kepada para ustaz. Kenapa demikian? Karena semakin banyak kita terpapar dengan informasi-informasi, maka sebanyak itulah kita harus mengetahui apa tuntunan Islam dalam masalah-masalah tersebut. Semakin banyak masalah kontemporer, maka semakin banyak itulah kita harus mempelajari hukumnya. Kalau di zaman dahulu mungkin kita ketika hendak membeli sesuatu maka kita harus menuju ke tokonya langsung. Akan tapi di zaman ini, maka ketika kita hendak membeli sesuatu, bisa dilakukan melalui gadget kita, bisa dilakukan melalui macam-macam model transaksi yang ada di zaman kontemporer ini. Apa hukum dari masing-masing transaksi tersebut, itu tidak bisa diketahui kecuali dengan mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang menemui suatu perbedaan pendapat, kemudian dia kembalikan pendapatnya, dia kembalikan pendiriannya, dia beramal dengan menggunakan seleranya atau akalnya, maka dia telah melawan ayat ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika engkau berbeda pendapat, berselisih pendapat pada sesuatu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan kepada Allah, yakni mengembalikan kepada Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasulullah, yakni mengembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan. Maka ayat ini menunjukkan bagaimana seseorang ketika dia memilih jalan selain yang disebutkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu menunjukkan keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir bukanlah keimanan yang sehat, bukanlah keimanan yang baik, akan tapi keimanan yang dipenuhi dengan cacat. Kecacatan ini nanti kita lihat apa masalah yang dia
selisih Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kecacatan iman ini bisa menjadi kekufuran, na'udzubillah min dzalik, bisa berupa kesyirikan, na'udzubillah min dzalik, atau bisa berupa kemaksiatan, ya, dosa besar atau dosa kecil. Karena kemaksiatan bisa dosa besar atau dosa kecil. Maka para jamaah majelis sidang Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah. Tidak boleh bagi kita untuk memilih jalan selain jalan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui apa-apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Quran dan As-Sunnah? Maka caranya adalah dengan bertanya kepada para ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Inilah perintah yang Allah perintahkan kepada kita di Al-Quran. Ketika kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sementara Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arab, kemudian telah dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir yang juga berbahasa Arab, harus dipahami dengan ilmu-ilmu usul yang itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang mempelajarinya secara runut dan sistematik. Maka bagaimana dengan orang awam yang ingin mengetahui petunjuk dari Rabb-Nya, yang ingin mengetahui sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang ini untuk bertanya kepada ahli ilmu jika memang dia tidak mengetahui. Maka di sini kita ambil kesimpulan bahwa yang berbicara dalam masalah din, yang berbicara dalam masalah agama itu hanya ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikr yakni ahli ilmu, orang yang mengetahui ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh ketika kita menemukan suatu permasalahan tentang agama ataupun masalah apapun itu, tidak boleh kemudian kita percayakan permasalahan tersebut kepada orang yang tidak diketahui asal-usul ilmunya. Tidak diketahui apakah ilmunya mungkin atau tidak. Tidak diketahui apakah ilmunya kokoh atau tidak. Mengapa? Karena selain ini membahayakan kepada agama seseorang tersebut, bukankah ketika dia sakit maka dia akan mempercayakan kepada orang yang ahli untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Misalkan para dokter. Bukankah ketika dia ingin membangun sesuatu, membangun rumah atau membuat sesuatu, maka dia percayakan kepada ahlinya. Maka bagaimana pula dengan masalah agama? Maka masalah agama harus diserahkan kepada para ahlinya, yakni orang-orang yang telah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Berapa banyak orang di zaman ini, ya, telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa di zaman ini, kata beliau, di zaman awal-awal Islam banyak para ulama dan sedikit khutbah. Banyak orang yang berilmu akan tapi sedikit orang yang berceramah, yakni sekedar berceramah tapi tanpa ilmu. Tapi nanti di akhir zaman maka akan sedikit ulama dan banyak sekali khutbah. Akan sedikit sekali orang yang berilmu, akan tapi banyak sekali orang yang kemudian berceramah tapi ceramahnya tidak dibangun di atas landasan ilmu yang baik. Maka ini adalah awal dari musibah, ya, musibah dalam din. Maka hendaknya ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia harus mengembalikan masalah agama kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui, maka dia harus hati-hati siapakah ahli ilmu yang dia tanyai. Kemudian setelah dia mendapatkan penjelasan dari para ulama, mendapatkan penjelasan dari para ustaz yang menjelaskan tentang bagaimana tafsiran ayat atau penjelasan hadis atau hukum dari suatu masalah. Ketika dia telah mendapatkan ilmu tersebut, maka wajib bagi dia untuk mengikuti apa yang telah disebutkan oleh ulama atau ustaz tersebut, ya, karena itu adalah din, karena itu adalah agama. Itu mengapa para ulama menjelaskan tidak boleh bagi kita untuk mencari-cari pendapat yang paling ringan, sekedar mencari yang paling ringan. Ketika di zaman ini tadi kita sebutkan, zaman yang dipenuhi dengan teknologi informasi, dalam suatu masalah terutama masalah fikih,
kalau kita googling sedikit saja, maka insya Allah kita akan dipaparkan dengan sekian pendapat dalam masalah ini. 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat. Bahkan dalam suatu masalah bisa mencapai 12 pendapat. Maka ketika kita mendapati hal seperti ini, apa yang harus kita lakukan sebagai seseorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang harus dia lakukan adalah berusaha mencari pendapat yang dalilnya paling kuat. Kalau dia mampu untuk mempelajari dalilnya, kalau dia belum mampu menelaah langsung, dia tanyakan kepada para ulama atau para ustadz, ini dalilnya apa? Sehingga agamanya dibangun di atas ilmu. Ya, hendaknya ketika kita beragama tidak hanya menanyakan ini hukumnya halal atau haram, ini menanyakan wajib, ini hukumnya wajib atau makruh, atau sunnah atau mubah. Tidak cukup demikian, akan tapi harus kita tanyakan juga, harus kita pelajari juga apa dalilnya. Apa ayat yang menjadi landasan dari hukum ini? Apa hadis yang menjadi landasan dari hukum ini? Itulah kalau kita ingin beragama disertai dengan basirah, dibangun di atas basirah, yakni ilmu. Maka ketika dia masih bisa mencari pendapat yang dalilnya paling kuat, dia memahami bahwa salah satu pendapat dalilnya itu dia lebih cenderung, maka itulah pendapat yang harus dia ambil. Kenapa demikian? Karena nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita semua. Mengapa kita memilih pendapat yang ini bukan pendapat yang itu? Apakah kita memilihnya karena dalil yang kita pelajari atau karena hanya sekedar selera dan hawa nafsu kita? Kemudian, jika memang kita tidak mampu untuk mempelajari dalilnya, atau kita sudah bertanya kepada para ulama dan para ustadz, tetapi kemudian dalil dari masing-masing pendapat dirasa sama-sama kuat, kita tidak bisa membedakan ini mana kira-kira pendapat yang dalilnya lebih kuat, maka para ulama menjelaskan hendaknya kita mengikuti pendapat yang kita percayai ulamanya tersebut. Mengikuti pendapat dari ulama yang lebih kita percaya dari segi kewaraan dan ketakwaannya. Adapun kalau misalkan 2 pendapat atau lebih sama-sama diungkapkan oleh para ulama yang sama-sama kita percayai ilmunya, maka para ulama menjelaskan baru pada saat inilah kita boleh memilih untuk pendapat yang lebih ringan. Baru pada saat ini baru boleh kita memilih untuk pendapat yang lebih ringan. Jadi pertama urutannya adalah pilihlah dalil yang paling kuat. Kalau tidak bisa, pilihlah pendapat yang dipilih oleh ulama yang lebih kita percayai keilmuannya dan kewaraannya dan ketakwaannya. Kemudian setelah itu kalau sama-sama dipilih oleh beberapa ulama yang sama-sama kita percayai, maka kita bisa pilih pendapat yang lebih mudah untuk diamalkan. Maka demikianlah yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Tidak boleh meloncat ke step yang ketiga, ke langkah yang ketiga sebelum melalui langkah yang pertama. Tidak boleh dari awal langsung mencari pendapat yang paling ringan. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan ini termasuk perbuatan tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan. Dan barang siapa yang mencari-cari keringanan, maka qad tazandaqa, kata para ulama, dia telah menjadi zindik, yakni menjadi sesat. Nauzubillahi min dzalik. Berhati-hatilah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW, yakni sudah jelas di Al-Quran dan As-Sunnah demikian, tapi kemudian kita memilih pendapat lain yang itu sesuai dengan selera dan hawa nafsu kita. Maka berhati-hatilah orang yang seperti ini, antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Akan terjadi fitnah bagi dia atau terjadi azab yang pedih bagi dia. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Fitnah di sini adalah dalam bahasa Arab maknanya adalah ketika seseorang itu kebenaran ditampakkan kebatilan dan kebatilan ditampakkan kebenaran. Itu makna fitnah, tafsiran kata fitnah dalam ayat ini. Ketika seseorang mulai melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah, memilih selera dan hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia dengan kemudian menampakkan yang benar dianggap batil dan yang batil dianggap al-haq. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan semacam ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil mimma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Prinsip pertama yang telah kita bahas di khutbah yang pertama tadi adalah kita harus senantiasa mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dalam beragama. Adapun prinsip kedua yang telah dijelaskan oleh para ulama adalah hendaknya kita ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus mengembalikan kepada pemahaman para ulama generasi terdahulu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan solusinya. Setelah melihat perbedaan yang banyak tersebut, perselisihan yang banyak tersebut, dan bisa jadi pertikaian yang banyak tersebut, Nabi Muhammad SAW menjelaskan solusinya bagi kita semua, yaitu wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, yakni sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini semuanya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ikutilah sunnahnya dari para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, karena mereka adalah para sahabat yang paling memahami tentang din, para sahabat yang paling memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu di hadis yang lain Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita untuk mengikuti apa-apa yang diterapkan dan diamalkan oleh para sahabat. Maka inilah yang harus kita ikuti. Inilah kunci untuk kita bisa mengikuti jalan yang benar di antara sekian banyak perbedaan pendapat dalam Islam ini. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan kalau orang-orang Yahudi akan berpecah belah menjadi 71 golongan, Nasara akan menjadi 72 golongan, maka Islam akan menjadi 73 golongan. Maka kemudian lihat bagaimana para sahabat ketika mereka mendengarkan hadis tersebut, mereka langsung fokus pada mana satu yang benar. Satu yang benar itu adalah yang dilaksanakan dan diamalkan dan dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada hari tersebut. Itu mengapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin mencari teladan, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban, karena mereka adalah orang-orang di kalangan umat ini yang paling memiliki hati yang paling baik. Wa maqaha ilman, paling memiliki ilmu yang dalam. Wa aqallaha takallufan, paling memiliki takalluf yang paling sedikit, tidak berlebih-lebihan dalam agama. Wa aqwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya. Wa ahsanaha halan, yang paling bagus kondisinya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dini. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk membersamai, untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya, agama Allah. Fa'rifu lahum fatlahum wattabi'uhum fi atharihim. Maka akuilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Maka inilah wasiat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita beragama harus kita memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman para sahabat. Pelajari tafsir, pelajari penjelasan hadis, cari bagaimana para sahabat memahami ayat tersebut, bagaimana para sahabat memahami hadis tersebut, bagaimana para tabi'in, para tabi'in memahami masalah tersebut. Itulah jalan untuk kita mencapai keselamatan dalam dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.
Allah